4, 3, 2, 1, go! Pertarungan. Di dalam aliran ruang yang sangat kuat, Xiao Hong terus mengendalikan aliran ruang dengan kekuatannya. Kecepatan aliran ruang yang dikendalikannya sekarang berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya karena ia yang sekarang telah mencapai ranah sovereign. Dengan kecepatan mereka yang sekarang, mereka dapat sampai di Istana Kaisar Perang dalam waktu kurang dari 1 jam. Di belakangnya, Tian Lei tampak memasang wajah yang cemas. Sepertinya perkiraan yang ada dalam pikirannya saat ini benar-benar telah terjadi. Berapa lama lagi? Tian Lei bertanya karena sudah sangat cemas dengan Yuer dan Nixien. Kurang dalam 5 menit. Ucap Xiao Hong yang masih fokus dalam mengendalikan aliran ruang. Tian Lei menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Yuer, Nixien, kalian harus baik-baik saja, gumamnya. Sementara itu, di Istana Kaisar Perang, asap mengepul ke udara karena banyak kehancuran yang telah terjadi. Hampir sebagian dari kediaman Istana Kaisar Perang telah dihancurkan. Kekuatan dari Du Xiangyi sepertinya telah melampaui energi kabut racun merah tahap awal. Di atas reruntuhan bangunan yang cukup tinggi, Du Xiangyi berdiri dengan senyum yang mengerikan. Ia mengangkat tangan kanannya sambil mencengkram leher dari salah satu jenderal perang. Si Du Hengluo itu berkata bahwa kalian tidak bisa diremehkan. Tapi, sepertinya orang bodoh itu tidak tahu bagaimana caranya menilai. Ucapnya dengan nada meremehkan. Sementara jenderal yang ia cekik itu mencoba untuk melepaskan diri dari cengkeraman Du Xiangyi. Kau, Kaisar, pasti akan membunuhmu. Ucap jenderal itu dengan terbata-bata karena ia yang sekarang sangat sulit untuk berbicara. Mendengar itu, Du Xiangyi mengangkat alisnya, ia lalu menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya. Hah? Apakah Kaisar yang kau bicarakan itu sangat kuat? Aku bahkan telah menghancurkan tempat ini, tapi dia masih saja bersembunyi. Apakah Kaisar kalian itu penakut? Ejek Du Xiangyi dan membuat jenderal yang ia cekik marah tapi tetap tidak berdaya. Saat Du Xiangyi masih bersenang-senang, sosok berjubah hitam lainnya telah muncul di dekatnya dengan membawa Yuer di pundaknya. Tuan muda, ini adalah satu-satunya gadis yang melatih energi racun di tempat ini. Ucap pria tersebut. Du Xiangyi menoleh ke arah bawahannya, ia lalu melihat ke arah Yuer untuk melihat wajahnya. Du Xiangyi kemudian melemparkan jenderal yang ia cekik dan mendekati Yuer. Ia menyingkirkan rambut yang menutupi wajah cantik Yuer dan melihat wajahnya dengan jelas. Du Xiang tersenyum melihat kecantikan Yuer. Wajah yang begitu cantik dan memiliki tubuh seperti ayah, sangat cocok menjadi istriku. Tapi, dia masih terlalu muda, mungkin akan aku rawat selama beberapa tahun lagi. Ucap Du Xiangyi. Du Xiangyi lalu mengambil Yuer dari pengawalnya dan menggendong Yuer di depan dadanya. Ayo kita kembali. Aku tidak mau membuang waktu untuk para sampah. Ucap Du Xiangyi. Saat mereka berdua hendak membuka portal ruang untuk pergi dari tempat tersebut, teriakan seorang pemuda yang begitu tegas terdengar di udara. Hentikan. Saat suara terdengar, muncul sejumlah energi spiritual yang besar membentuk kekuatan petir ungu yang sangat kuat. Tapak petir ungu. Sebuah perintah terucap dengan tegas, petir-petir ungu mulai menuruti dan membentuk sebuah telapak tangan raksasa.
Tapak petir ungu itu mulai bergerak dengan cepat ke bawah dan mengarah ke arah Du Xiangyi dan bawahannya. Du Xiangyi dengan cepat melesat pergi dari tempat itu dan bawahannya juga pergi tapi dengan arah yang berbeda. Bom! Tapak petir ungu menghempaskan daratan dengan kekuatan penghancur yang besar. Du Xiangyi berhasil menghindar dengan selamat dan mendarat di puncak sebuah bangunan. Sementara bawahannya juga berhasil menghindar, tapi mendapatkan luka yang cukup parah di lengan kirinya. Du Xiangyi melihat daratan yang hancur dengan tatapan dingin. Kekuatan petir yang menakutkan. Apa ada seorang sovereign di wilayah ini? Gumamnya. Saat ia masih melihat ke arah kehancuran, Du Xiangyi lalu mengarahkan pandangannya ke arah udara karena di sana terbentuk sebuah portal ruang. Dari portal ruang itu, keluarlah Kaisar Seribu Perang dan Tianlei. Kaisar Seribu Perang melayang di udara dengan tatapan serius melihat ke arah Du Xiangyi, sementara Tianlei karena tidak bisa terbang, ia mendarat di puncak bangunan di dekat Du Xiangyi. "Lepaskan dia," ucap Tianlei dengan tatapan yang menekan. Du Xiangyi tersenyum, ia lalu menaikkan tubuh Yuer ke atas pundaknya. "Coba ambillah jika bisa," ucapnya. Tianlei mengeluarkan sinar emas dari telapak tangannya dan kobaran api emas mulai menyelimuti dirinya. Kekuatan api emas milik Tianlei saat ini tidak akan kalah dengan seorang immortal bintang 3, tapi untuk berhadapan dengan seorang sovereign, itu amatlah mustahil. Melihat ada aura api yang menyelimuti tubuh kakaknya, membuat Xiao Hong terkejut. Apakah energi spiritual kakak telah pulih? Pikirnya. Ho, api yang aneh. Tapi kekuatannya masih jauh, ucap Du Xiangyi. Saat Du Xiangyi telah berkata, pengawalnya yang tadi muncul di sebelahnya dengan wajah cemas. "Tuan muda, sepertinya kita harus mundur," ucap pengawal tersebut. Du Xiangyi memberikan tatapan yang tajam pada pengawalnya, lalu berkata dengan dingin. "Kenapa?" Masih memegang tangannya yang terluka, pengawal kembali berkata. Kabarnya, Jiang Feng pernah mengambil seorang murid dari wilayah ini karena memiliki petir ungu hewan buas sepertinya. Kemungkinan, orang ini adalah muridnya. Pengawal tersebut menghadapkan pandangannya ke arah Xiao Hong saat ia berkata kalimat terakhir. Jiang Feng. Si penguasa agung pemimpin Istana Petir Utara. Tanya Du Xiang dan pengawalnya mengangguk. Du Xiangyi menggertakkan giginya. Ini akan sulit. Ayah bahkan belum menembus energi kabut racun hitam. Kita tidak bisa membuat masalah pada seorang penguasa agung. Ayo kita mundur. Ucap Du Xiangyi dan pengawalnya mengiyakan. Du Xiangyi mengarahkan pandangannya ke arah Tianlei. Hei, kawan. Sepertinya aku tidak memiliki waktu untuk mengurusi orang lemah. Jadi, sampai jumpa. Du Xiangyi membuka sebuah portal berwarna merah yang dipengaruhi oleh energi racun miliknya. Melihat Du Xiangyi yang akan masuk dalam portal, Tianlei segera beranjak dari tempatnya. Ia melompat ke arah bangunan yang ditempati Du Xiangyi dan mengeluarkan kobaran api emas yang mengganas. Rantai teratai emas. Kobaran api emas mulai membentuk teratai emas yang besar yang menyelimuti tubuh Tianlei. Setiap kelopak dari teratai emas mulai berubah menjadi rantai-rantai emas yang jumlahnya adalah 32. Semua rantai mulai bergerak dengan cepat ke arah Du Xiangyi dan hampir mengikat tubuh Du Xiangyi dan pengawalnya.
Saat rantai-rantai emas hampir mencapai Du Xiangyi, pengawal Du Xiangyi mulai bergerak dan mengangkat telapak tangannya. Sebuah penghalang yang terbentuk dari energi racun merah mulai terbentuk dan menghalangi semua rantai emas. Du Xiangyi menunjukkan ekspresi dingin ke arah Tianlei. Orang lemah ini benar-benar mengganggu, ucapnya. Du Xiangyi lalu mengangkat telapak tangannya dan menembakkan gelombang energi racun merah ke arah Tianlei. Tianlei terkena gelombang energi racun merah yang sangat kuat dari Du Xiangyi dan terpental hingga menabrak reruntuhan. Bang! Huek! Tianlei memuntahkan banyak darah dari mulutnya akibat serangan itu. Memulihkan kekuatan. Melihat kakaknya yang diserang, membuat Xiao Hong marah. Beraninya kalian. Xiao Hong mengeluarkan sebuah tombak dengan ukiran bentuk naga pada mata tombaknya. Tombak itu mengeluarkan energi petir ungu hewan buas yang sangat mengerikan. Xiao Hong lalu memajukan tombaknya. Tombak naga petir ungu. Sebuah naga yang terbentuk dari energi petir ungu yang sangat ganas telah terbentuk dan meraung keras ke arah Du Xiangyi. Bom! Saat naga petir ungu telah mengenai target, ledakan penghancur tidak terelakkan dan menghancurkan bangunan di sana. Tapi, saat efek dari ledakan telah menghilang, kedua sosok telah menghilang juga bersama dengan Yuer. Xiao Hong mengepalkan tangannya dengan erat dan menggertakkan giginya. Sial! Ia lalu melihat ke arah kakaknya dan segera melesat ke arah sana. Kakak, kau tidak apa-apa. Xiao Hong tampak khawatir. Tianlei menggeleng. Aku tidak apa-apa, ucapnya dan melihat luka di dadanya telah menghilang tanpa bekas sedikitpun. Tianlei lalu melihat ke arah teratai emas di telapak tangannya. Tidak kusangka, api emas ini memiliki kemampuan generasi. Batinnya. Xiao Hong merasa lega melihat kakaknya baik-baik saja, ia menghela nafasnya. Syukurlah jika baik-baik saja. Tapi, Xiao Hong melihat ke arah langit. Dua orang itu melarikan diri. Ucapnya. Tianlei mengepalkan tangannya dan rahangnya mengeras. Sial. Suatu saat, aku pasti akan membalas penghinaan ini. Ucapnya. Di dalam aliran ruang yang kuat, tampak dua sosok berjubah hitam dan seorang gadis yang mereka bawa. Tentu saja itu adalah Du Xiangyi bersama dengan pengawalnya yang membawa pergi Yuer. Tangan kanan dari Du Xiangyi tampak terluka parah karena terkena dampak dari serangan Xiao Hong tadi, sementara bawahannya punggungnya lah yang mendapatkan luka. Sial! Saat ayahku menembus energi kabut racun hitam, aku pasti akan kembali. Du Xiangyi berkata dengan geram. 3 hari kemudian. Dalam beberapa hari ini, kediaman Istana Kaisar Perang melakukan perbaikan besar-besaran karena mengalami kerusakan besar. Berita bahwa Istana Kaisar Perang telah diserang oleh sosok kuat telah menyebar dengan cepat ke seluruh kekuatan besar lainnya. Setelah penyerangan itu, Tianlei memerintahkan 5 jenderal perang untuk memburu Kaisar Racun. Ia ingin mengetahui siapa dalam dari penyerangan ini. Dan tentu saja itu pasti berasal dari benua tengah. Dan hari ini, Tianlei akan membuat pil nadi emas untuk mengembalikan energi spiritual miliknya dahulu, karena bahan-bahannya memang telah didapatkan dari beberapa hari sebelum penyerangan. Tianlei duduk di bawah pohon taman dekat kediamannya, ia mengeluarkan tungku pil jiwa dari dalam tubuhnya. Tanpa basa-basi,
Ia segera mengeluarkan semua bahan-bahan herbal untuk membuat pil nadi emas dan menyusun mereka ke dalam tungku pil. Setelah semua bahan telah dimasukkan, Tian Lei segera mengeluarkan api emas dari tubuhnya dan membakar tungku pil. Bahan-bahan herbal telah masuk ke dalam kobaran api dan mulai dipanaskan untuk memisahkan semua herbal. Dalam beberapa menit, semua herbal telah terpisah dari ampasnya, dan api emas segera membakar habis ampas herbal tersebut. Tian Lei sedikit mengangkat tangannya dan membuat suhu api menjadi semakin tinggi. Tian Lei melakukan ini untuk mengambil bagian esensi herbal dengan kualitas terbaiknya saja, karena ia hanya akan membutuhkan satu pil saja untuk sembuh. Kurang dari 3 menit, Tian Lei telah menguapkan esensi herbal dan telah mendapatkan bagian terbaiknya. Tian Lei menggerakkan kedua tangannya dan membuat segel tangan, dan saat itu juga semua esensi herbal telah bergerak. Semua herbal bergerak ke tengah kobaran api emas dan mulai menyatu untuk membentuk sebuah pil. Esensi herbal yang berbeda-beda mulai menyatu satu sama lain, mereka terus teraduk-aduk di dalam kobaran api hingga akhirnya mendapatkan satu warna yang menyeimbangkan. Sebutir pil berwarna merah yang bercampur dengan warna emas telah memadat di dalam kobaran api. Tian Lei mengubah segel tangannya dan mulai menyempurnakan pil tersebut. Setelah menyempurnakan pil nadi emas, cahaya emas muncul di kobaran api dan ketika ia menghilang, sebuah pil dengan 5 garis emas telah tercipta. Itu adalah pil nadi emas tingkat 7 dengan kualitas sempurna. Tian Lei menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengambil pil tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah botol pil. Setelah memasukkan pil tersebut, Tian Lei tidak berhenti, melainkan kembali memasukkan bahan-bahan herbal yang berbeda dari yang sebelumnya. Itu adalah bahan herbal lain yang pernah ia minta pada Xiao Hong untuk dibeli juga, karena ia memiliki rencana untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Singkat cerita, dalam setengah jam, pil yang ia buat telah selesai. Itu adalah 5 butir pil ledakan spiritual tingkat 7 dengan kualitas yang sama dengan pil nadi emas. Tian Lei segera memasukkan semua pil ke dalam botol pil yang lain dan meletakkannya di sebelah botol pil yang memuat pil nadi emas. Tian Lei menghilangkan kobaran api emas dan kembali memasukkan tungku pil jiwa ke dalam tubuhnya. Setelah itu ia melirik ke arah botol pil di sebelahnya yang memuat pil nadi emas yang ia buat sebelumnya. Tian Lei mengeluarkan pil nadi emas dan langsung menelan pil nadi emas. Pil nadi emas yang ia telan telah berada di dalam tubuhnya. Pil itu mulai mengeluarkan khasiatnya dan menyatu dengan organ-organ tubuh Tian Lei, begitu juga dengan dagingnya. Pil nadi emas mulai meningkatkan pertahanan organ dalam tubuh Tian Lei, lalu sampailah ia di titik permasalahan. Efek penyembuhan dari pil nadi emas telah sampai pada jalur energi spiritual yang terputus. Khasiat pil nadi emas mulai memasuki jalur energi spiritual yang putus dan menyambungkannya kembali. Menit demi menit telah terlewati dan jalur energi spiritual milik Tian Lei akhirnya telah tersambung kembali. Tian Lei membuka matanya dengan senyuman, ia kemudian mengeluarkan aura kultivasinya dan kembali merasakan kekuatan dari kultivator immortal bintang 6. Tian lalu mengambil botol pil yang memuat pil ledakan spiritual dan menelan kelima pil itu sekaligus. Satu pil ledakan spiritual dapat meningkatkan kekuatan energi spiritual seseorang hingga 10 kali lipat, jika seseorang menelannya dan tidak mampu menahan konsekuensi, maka tubuhnya akan meledak.
Tian Lei akan memanfaatkan peningkatan kekuatan sebanyak 50 kali lipat ini untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Jika ia sangat beruntung, maka ia bisa menembus ranah Xiantian hari ini juga. Setelah menelan pil ledakan spiritual, tubuh Tian Lei mengeluarkan serangkaian energi spiritual ungu yang sangat kuat. Energi spiritual dalam tubuh Tian Lei mulai meledak-ledak dan meningkatkan kekuatannya dengan dahsyat. Di bawah ledakan yang terus-menerus di dalam tubuhnya, Tian Lei menggertakkan giginya saat keringat terus mengalir di alisnya. Tangannya mengepal erat, wajahnya begitu muram saat menahan rasa sakit yang teramat sangat. Tapi, dalam tekanan dan kesakitan itu, Tian Lei mencoba menahan suaranya untuk tidak keluar sedikit pun. Bahkan dengus kesal pun tak ia biarkan keluar. Bam! Kekuatan ledakan energi spiritual dalam tubuh Tian Lei semakin menjadi. Tubuhnya menggigil dengan kencang dan kedua tangannya terus terguncang. Peningkatan besar-besaran. Saat kekuatan dari ledakan energi spiritual dalam tubuhnya telah mencapai akhir, Tian Lei mulai mengambil kembali kesadarannya secara keseluruhan. Dia membentuk sebuah segel tangan dan mengeluarkan teknik yang sudah ia perhitungkan dengan matang. Segel kegelapan tanpa batas. Pelahap energi. Semua energi spiritual dalam tubuh Tian Lei yang tidak terukur jumlahnya mulai menyatu ke dalam tubuh Tian Lei secara permanen. Tian Lei semakin merasakan kesakitan dan tekanan yang kuat, tapi ia terus bertahan dan mempertahankan kesadarannya. Hua! Tian Lei berteriak keras saat proses yang sebenarnya baru dimulai. Kultivasi Tian Lei mulai meningkat dengan pesat, itu seperti sebuah tumbuhan yang terus tumbuh dalam waktu singkat. Immortal Bintang 7. Immortal Bintang 8. Immortal Bintang 9. Puncak Immortal. Bom! Ranah Xiantian. Tian Lei berteriak keras dengan penuh semangat saat luapan dan peningkatan kultivasinya telah mencapai batas. Setelah luapan energi spiritual telah menghilang, Tian Lei berdiri dengan penuh semangat dan mengeluarkan aura kultivasinya yang telah mencapai ranah Xiantian. Tian Lei tersenyum. Lihat saja. Aku akan mencarimu dan menghancurkan kekuatan di belakangmu. Ucap Tian Lei saat ia mengingat penghinaan atas dirinya beberapa hari yang lalu. Saat Tian Lei masih kesal dengan peristiwa beberapa hari yang lalu, ia merasakan kekuatan asing di dalam lautan spiritualnya. Tian Lei kemudian kembali duduk bersila dan memejamkan matanya. Ia mulai memasuki lautan spiritual miliknya untuk memastikan kekuatan macam apa yang ia rasakan tadi. Saat berada di dalam lautan spiritual miliknya, Tian Lei dapat melihat sesosok hewan buas. Tidak. Lebih tepat untuk memanggilnya iblis. Iblis itu memiliki wujud laba-laba dengan bayang-bayang hitam yang menakutkan. Tian Lei mengangkat alisnya saat melihat iblis di depannya, ia lalu mencoba untuk melihat punggungnya dengan susah payah. Oh, ternyata kau laba-laba iblis yang waktu itu, ya. Baguslah, sepertinya bisa dimurnikan. Ucap Tian Lei dengan senang setelah merasakan bahwa jiwa iblis di depannya bisa dimurnikan untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Skuek. Laba-laba mengeluarkan bunyi menyeramkan dengan keras. Menanggapi itu, Tian Lei hanya tersenyum mengerikan. Terima kasih. Ucapnya, setelah melihat senyum dari Tian Lei, laba-laba iblis menggigil ketakutan dan ekspresi wajahnya mengikuti. Tian Lei membentuk segel tangan dan kembali mengeluarkan tekniknya. Segel kegelapan tanpa batas.
Melahap jiwa. Tian Lei memajukan segel tangannya dan sebuah pusaran berwarna hitam muncul. Pusaran itu langsung menyedot jiwa laba-laba iblis dengan cepat hingga habis tak tersisa. Di dunia luar, tubuh Tian Lei mulai mengeluarkan energi spiritual yang meluap-luap. Tian Lei membuka matanya dan meluapkan energi spiritual itu dengan cepat. Bom! Gelombang energi spiritual muncul layaknya ledakan dan menghasilkan hembusan angin yang kuat. Bersamaan dengan itu, kultivasi Tian Lei kembali meningkat dan kini ia telah resmi menjadi kultivator tingkat Xiantian Bintang 2. Tian Lei tersenyum puas, ia mengepalkan tangannya dengan semangat. Hehe, keberuntungan yang sangat baik, ucapnya. Saat Tian Lei masih senang dengan keadaannya saat ini, seseorang datang menghampirinya. Kakak, panggil Xiao Hong yang datang. Dia lalu terkejut melihat aura kultivasi yang dikeluarkan oleh Tian Lei. Xiao Hong tersenyum pahit saat berkata, "Kakak, bukankah kau bilang kultivasimu immortal bintang 6? Kenapa sekarang Xiantian bintang 2? Tian Lei menoleh, ia menjawab pertanyaan Xiao Hong hanya dengan sebuah senyuman di wajahnya. Ada apa? Kenapa kemari? Tian Lei langsung ke inti pembicaraan. Ah, benar. Ada dua berita, berita baik dan buruk. Mana yang ingin kakak dengar terlebih dahulu? Ucap Xiao Hong. Apa berita buruknya? Tian Lei merubah raut wajahnya menjadi serius. Ia ingin tahu, setelah keburukan beberapa hari yang lalu, keburukan apa lagi yang bisa terjadi. Ni Xian menghilang dan meninggalkan surat ini. Ucap Xiao Hong, ia memberikan sepucuk surat pada Tian Lei. Tian Lei meraih surat itu dan membaca isinya, tapi surat itu hanya memuat sedikit kata. Di dalam surat itu hanya bertuliskan, "Aku akan membalas dendam." Tian Lei melipat kertas di tangannya dengan senyuman samar. Orang ini pasti akan menjadi orang yang kuat, ucapnya. Tapi kakak, bukankah akar spiritual milik Ni Xian itu terlalu rendah, bahkan tidak bisa mencapai immortal? Bagaimana dia akan membalas dendam? Xiao Hong tampak tak percaya jika Ni Xian akan mampu membalas dendam. Tian Lei tersenyum mendengar perkataan adiknya, ia lalu membalikkan badannya dan melipat tangannya ke belakang. Faktanya, di zaman kuno sama sekali tidak ada yang namanya akar spiritual. Ini hanyalah sistem yang diciptakan oleh Kaisar Shenwu. Ini hanya digunakan untuk mengukur kemungkinan atas potensi seorang anak. Seseorang akan mencapai puncak dengan usaha dan sumber daya yang memadai. Ucap Tian Lei dengan serius, dirinya yang sekarang sama seperti seorang orang tua yang bijaksana. Tian Lei lalu melirik ke arah Xiao Hong. Lalu, apa berita baiknya? Kaisar Racun berhasil ditangkap, ucap Xiao Hong. Tian Lei tersenyum mengerikan. Haha, lihat bagaimana aku akan menyiksanya, ucap Tian Lei dengan aura yang mengerikan. Xiao Hong hanya memejam dan menghela nafas. Ia sudah melihat bagaimana kejamnya kakaknya saat ia sedang ingin menyiksa seseorang. Ayo kita lihat dia, ucap Tian Lei yang begitu bersemangat. Xiao Hong mengangguk. Baik kakak. Tian Lei memimpin jalan, ia berjalan mendahului Xiao Hong dan bergegas ke istana utama diikuti oleh Xiao Hong. Siksaan yang kejam. Di dalam aula utama istana Kaisar Perang, semua jenderal kecuali Jenderal Aoli telah berkumpul di sana. Mereka sedang menunggu kedatangan Tian Lei dan Xiao Hong.
Aula itu sangat besar dan megah, terdapat 1 singgasana yang megah dan 10 singgasana kecil di sisi ruangan. Memiliki benda-benda yang terbuat dari emas, dan ada tempat bagi sinar matahari, membuat aula tersebut terlihat sangat indah. Tak berselang lama, Xiao Hong dan Tian Lei telah sampai. Mereka memasuki ruangan dengan gagah dan semua orang segera berlutut. Salam Kaisar Perang. Salam Kaisar Langit. Ucap ke-9 jenderal dengan kompak. Tian Lei dan Xiao Hong hanya mengangguk dan terus berjalan menuju singgasana. Tian Lei duduk di singgasana dan Xiao Hong berdiri di sebelah kanannya. Bawa dia kemari. Titah Tian Lei. 2 jenderal dengan cepat menjawab dan pergi ke sebuah ruangan untuk membawa seseorang yang dimaksud Tian Lei. Beberapa saat kemudian, kedua jenderal perang telah kembali memasuki aula dan menyeret sesosok pria dengan jubah hitam dan kepalanya ditutupi dengan kain penutup yang menutupi seluruh kepalanya. Tian Lei menyadari bahwa sosok itu benar-benar sosok yang ia kenali. Ia segera mengeluarkan aura kebencian yang kuat dan membuat atmosfer sedikit tertekan. Tian Lei menoleh ke arah semua jenderal. "Kalian kembalilah," ucapnya. "Baik." Semua orang memberi hormat dan segera meninggalkan aula. Xiao Hong berjalan ke arah Kaisar Racun yang terikat. Ia lalu membuka kain penutup dan mengambil penutup mulut yang menutup mulut Kaisar Racun. Kaisar Racun yang melihat Xiao Hong segera marah. "Kaisar Perang Ajingan. Apakah kau tidak puas setelah kami menghancurkan istanamu?" Kaisar Racun membentak dengan aura kemarahan yang besar. Buak. Kaki Tian Lei mendarat di wajah Kaisar Racun dan menghantamnya ke lantai. "Bajing N mana yang berani?" Kaisar Racun dengan cepat mencoba melihat siapa yang memperlakukannya dengan buruk. "Kau..." Kaisar Racun tampak terkejut melihat Tian Lei lah yang membuatnya seperti ini. Ia tidak menyangka bahwa orang yang ia lawan dulu memiliki hubungan dengan Kaisar Perang. Tian Lei menunjukkan ekspresi mengerikan, tatapan mata yang dingin dan aura mengerikan ia tujukan pada Kaisar Racun. "Katakan, siapa dalam penyerangan beberapa hari yang lalu?" Tian Lei berkata dengan pelan, tapi itu sungguh menekan. Kaisar Racun tersenyum mendengar pertanyaan dari Tian Lei. "Hah? Memangnya kau siapa? Jika kau bertanya aku harus menjawab," ucapnya dengan sombong. Tian Lei tersenyum dingin pada Kaisar Racun. Ia mengeluarkan tekanan yang lebih kuat dari sebelumnya dan membuat injakan kaki Tian Lei semakin kuat. Krak. Lantai hancur karena kepala Kaisar Racun telah diinjak oleh Tian Lei dengan tekanan yang kuat. Kaisar Racun tampak tersiksa dengan itu, sementara Xiao Hong hanya menyaksikan peristiwa itu dengan dirinya yang mencoba untuk tetap tenang. Tian Lei menghentikan injakan kakinya pada wajah Kaisar Racun. Ia menjongkok di dekat Kaisar Racun dan kembali menatapnya dengan dingin. "Hei, apakah kau masih tidak ingin bicara?" ucapnya dengan aura mengerikan. Kaisar Racun tersenyum, mungkin ia adalah orang gila yang diciptakan oleh kekuatan besar di belakangnya. Pelatihanku dulu bahkan lebih menyeramkan dari ini," ucapnya dan masih sempat membalas Tian Lei dengan senyum seperti sedang menantang. Tian Lei memberikan ekspresi mengerikan pada Kaisar Racun. "Hah? Kau pikir hanya ini yang aku bisa? Ini barulah awal," ucapnya. Tian Lei mengeluarkan kekuatan jiwanya. Ia melayangkan tubuh Kaisar Racun ke udara dan menghantamkannya ke dinding-dinding aula dengan cepat. Buak.
Buak. Tian Lei mempercepat gerakan tangannya dan kecepatan kaisar racun di udara juga semakin cepat. Kaisar racun terus menghantam dinding aula dengan kecepatan yang mengerikan dan hampir membuat dinding itu roboh. Xiao Hong yang melihat itu hanya tersenyum pahit, entah kenapa hatinya merasa sedikit sakit. Dinding di aula ini benar-benar jelek, memang seharusnya aku ganti dari dulu, gumamnya. Setelah beberapa saat, sudah ratusan kali kaisar racun dipaksa untuk menghantam dinding aula dengan tubuhnya. Tubuhnya yang sekarang telah dipenuhi darah dan luka yang cukup serius. Karena bosan memainkan tangannya ke kanan dan ke kiri, Tian Lei mengangkat tangannya dan menghantamkan tubuh kaisar racun dengan kuat ke lantai aula. Buak. Kretak. Suara tulang-tulang patah di tubuh kaisar racun terdengar dengan jelas, itu membuat Xiao Hong menelan ludahnya karena ngeri. Lantai aula telah hancur setelah dihantam oleh tubuh kaisar racun tadi. Tian Lei menatap tubuh tak berdaya kaisar racun dengan dingin dan ia berjalan ke sana. Tian Lei menarik rambut kaisar racun ke atas dan membuat wajah kaisar racun terangkat. Apakah masih tidak mau bicara? Tian Lei berkata dengan dingin. Lagi-lagi, kaisar racun tidak takut dengan ancaman Tian Lei walau telah merasakan sakit pada tubuhnya. Kaisar racun hanya mendengus dengan senyum menjijikkan. Tian Lei mulai kesal dengan orang gila di depannya. Apa terlalu banyak mengkonsumsi racun membuatmu gila? Alis Tian Lei terangkat saat berbicara. Tian Lei kembali menghantam kepala kaisar racun ke lantai aula dan tentu saja darah telah bercucuran di sana. Tian Lei lalu berdiri dan menendang tubuh lemah kaisar racun. Buak. Dengan satu tendangan itu, tubuh kaisar racun telah menabrak dinding dan benar-benar hampir membuatnya jebol. Tian Lei tersenyum sinis pada kaisar racun. Jika kau masih menganggap ini adalah akhir, kau benar-benar salah besar. Aku memiliki 1000 cara untuk membuat mulutmu berbicara, ucap Tian Lei. Tian Lei mengeluarkan energi petir hitam yang sangat besar di tubuhnya, itu kemudian membuat roh hewan buas yang ada dalam tubuh Xiao Hong menjadi ketakutan. Akibatnya, tubuh Xiao Hong juga ikut bereaksi dengan rasa sakit di dadanya. Xiao Hong dengan cepat memegang dadanya yang sakit dan memanggil kakaknya. Kakak, ucap Xiao Hong yang masih berusaha menahan rasa sakit di dadanya. Tian Lei melirik ke arah Xiao Hong. Kau menjauhlah. 4 petir langit yang lainnya akan segera tunduk jika bertemu petir hitamku, ucapnya. Xiao Hong mengangguk. Ia melompat dan menjauhi tempat Tian Lei saat ini. Rasa sakit di dadanya perlahan mulai menghilang. Tian Lei lalu mengangkat tangannya, matanya penuh dengan kilat menunjukkan tatapan yang tajam. Gelombang sayatan petir, gumam Tian Lei. Sebuah gelombang petir hitam yang sangat besar mulai berkumpul di belakang tubuh Tian Lei dan membentuk seperti sebuah tornado yang cukup kecil. Setiap rangkaian petir di dalam gelombang petir hitam itu mengandung serangan untuk menyayat tubuh seseorang. Dengan kata lain, jika seseorang masuk ke dalamnya, itu akan menyayat tubuhnya hingga mati. Ini akan menjadi siksaan yang kejam untuk seseorang. Kata di atas berjumlah 1000 kata lebih. Ada beberapa yang komen, kok MC lemah, gitu aja langsung kalah. Tolong jadi pembaca yang pintar, kultivasi Tian Lei lagi menghilang dan kekuatan api emas cuma setara immortal. Sedangkan musuhnya,
Itu energi kabut racun merah setara dengan Sovereign. Tahu jauhnya perbedaan mereka. Bahkan level sekelas Xiaoyan BTTH, Lin Dongwu Dong Qiankun, dan Mu Chen The Great Ruler aja udah beberapa kali hampir mati. Dan kalau yang mau baca MC yang OP, saya sarankan untuk membaca Immortal System atau novel sistem lainnya, karena OP dalam waktu singkat memang bagian dari ceritanya. Sedikit bocoran, nanti yang nyulik UR, sektenya dibantai sama Tian Lei dan Xiao Hong di season 2. Sekte Gerbang Dewa Racun. Tian Lei menggunakan kekuatan jiwanya dan mengangkat tubuh Kaisar Racun ke udara. Dengan cepat, ia juga menggerakkan tangannya ke depan dan gelombang sayatan petir di belakangnya telah bergerak ke arah Kaisar Racun. Gelombang sayatan petir terus mendekati tubuh Kaisar Racun hingga akhirnya Kaisar Racun terjebak di dalamnya. Di dalam gelombang sayatan petir itu, Kaisar Racun tersiksa dengan kejam, tubuhnya yang awalnya memang memiliki luka yang parah mulai dicabik-cabik oleh petir-petir hitam milik Tian Lei. Ark. Kaisar Racun terus mengerang kesakitan karena tubuhnya yang penuh luka telah mendapatkan luka baru. Semua petir hitam mengamuk dalam gelombang dan terus mencabik tubuh Kaisar Racun hingga Kaisar Racun hampir gila karenanya. Pada saat kesadaran Kaisar Racun hampir memudar, Tian Lei memisahkan tubuh Kaisar Racun dari gelombang sayatan petir. Tubuh Kaisar Racun tergeletak tak berdaya di lantai aula. Tian Lei berjalan ke arah Kaisar Racun dan mengeluarkan sebuah pil dari dalam cincin penyimpanannya. Tian Lei jongkok di dekat Kaisar Racun dan memasukkan pil penyembuh ke dalam mulut Kaisar Racun dengan paksa. Kau pikir aku akan begitu jahat sampai harus membuatmu mati? Kau tenang saja, masih banyak yang harus kau jalani. Itu adalah pil pemulih jiwa, bisa memulihkan kesadaran dengan cepat. Tapi maaf, aku kehabisan pil penyembuh luka. Tian Lei tersenyum licik saat berbicara. Di lantai, Kaisar Racun yang tak berdaya mencoba mengatur nafasnya yang terengah-engah. Ia mencoba melihat ke arah Tian Lei, tapi dalam bayang-bayangnya, ia hanya bisa melihat seekor hewan buas yang kejam sedang tersenyum licik ke arahnya. Dasar bocah gila. Kaisar Racun mencoba untuk bergumam lalu memejamkan matanya. Tian Lei memberikan ekspresi dingin saat melihat Kaisar Racun memejamkan matanya. Ini masih siang, belum saatnya tidur, ucap Tian Lei. Tian Lei mengarahkan telapak tangannya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengangkat tubuh Kaisar Racun ke udara. Tian Lei kembali menggerakkan gelombang sayatan petir dan kembali mencabik-cabik tubuh Kaisar Racun dengan itu. Untuk yang kedua kalinya, Kaisar Racun mendapatkan siksaan yang sangat kejam. Erangannya kembali terdengar, jika ia bukanlah musuh. Erangan menyedihkan dari mulutnya sudah bisa menggerakkan hati Tian Lei. Suara-suara yang menyedihkan tak terhitung jumlahnya telah terdengar, dan lantai aula telah dipenuhi noda darah. Sudah beberapa jam Tian Lei menyiksa Kaisar Racun di dalam aula tersebut dan sudah puluhan kali ia mencabik-cabik tubuh Kaisar Racun. Tubuh Kaisar Racun kini telah tergeletak di lantai aula, tubuhnya yang sekarang sudah tidak bisa dikatakan sebagai tubuh manusia lagi, benar-benar tidak layak, bahkan tahanan perang masih lebih baik dibandingkan dengannya. Di sudut aula, Xiao Hong benar-benar ngeri dengan penampakan di depannya. Ia dulu sudah melihat banyak penyiksaan yang dilakukan oleh kakaknya, tapi yang satu ini sudah ada di tingkat penyiksaan yang berbeda.
Mungkin perasaan kakaknya sedang baik untuk menyiksa seseorang. Tian Lei berjalan ke arah Kaisar Racun. Sama seperti sebelumnya, ia juga mengeluarkan sebuah pil pemulih jiwa untuk diberikan pada Kaisar Racun. Tian Lei untuk kesekian kalinya memasukkan pil pemulih jiwa ke mulut Kaisar Racun dengan paksa. Apakah kau masih tidak ingin bicara? Aku berjanji, jika kau bicara, maka aku akan mengakhiri penderitaanmu untuk hari ini. Ataukah kau ingin aku menggunakan cara lain? Tanya Tian Lei dengan ekspresi dingin. Lagi-lagi, Kaisar Racun tidak mau membuka mulutnya. Hal itu tidak membuat Tian Lei marah, malah ekspresi wajahnya menunjukkan ia semakin bersemangat untuk menyiksa Kaisar Racun. Baiklah, jika kau ingin menguji level selanjutnya, ucap Tian Lei dengan senyum mengerikan. Kaisar Racun menggigil saat melihat senyuman mengerikan dari Tian Lei. Tubuhnya yang kesakitan dipaksa untuk menggigil. Aku akan bicara. Tolong hentikan, gumam Kaisar Racun dengan lemas. Tian Lei menghilangkan aura mematikan dari tubuhnya dan melirik ke arah Kaisar Racun dengan tatapan tajam. Dia kembali mengangkat tangannya dan membuat Kaisar Racun melayang di udara. Di udara, Kaisar Racun merasa bahwa lehernya telah dicekik oleh sesuatu. Kaisar Racun ingin melawan itu, tapi tubuhnya sama sekali tidak bisa. Katakan, ucap Tian Lei dengan pelan, tapi seperti seekor hewan buas yang sedang menatap mangsanya. Lagi-lagi, tubuh Kaisar Racun menggigil ketakutan. Ia dipaksa untuk menatap aura kekejaman di depannya. Sekte, gumam Kaisar Racun. Ia tampak tak kuat melanjutkan perkataannya. Tian Lei mengangkat alisnya dan paham dengan kondisi tersebut. Ia meringankan cengkeramannya dan membuat Kaisar Racun tampak lega. Cepatlah bicara. Tian Lei kembali berkata dengan dingin. Itu adalah Sekte Gerbang Dewa Racun, ucap Kaisar Racun dengan terbata-bata. Tian Lei menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tampaknya mengetahui kekuatan yang bernama Sekte Gerbang Dewa Racun yang dikatakan Kaisar Racun. Dengan amarah, Tian Lei menghantamkan tubuh Kaisar Racun ke dinding. Buak. Entah sudah tulang yang keberapa kali ini yang patah, tapi itu juga terdengar dengan jelas. Tian Lei berjalan mendekati Kaisar Racun. Dia mengeluarkan kobaran api emas dan menyalurkannya pada tubuh Kaisar Racun. Tubuh Kaisar Racun terbakar dalam kobaran api, tapi walaupun itu terlihat seperti terbakar, sebenarnya Tian Lei sedang menyembuhkan luka-luka tubuh Kaisar Racun. Tian Lei tersenyum sinis saat ia telah selesai dengan Kaisar Racun. Kehilangan banyak darah juga bisa membuat seseorang mati. Kau harus bertahan hidup untuk merasakan siksaan selanjutnya, ucap Tian Lei. Mata Kaisar Racun terbuka lebar saat mendengar itu. Ia segera melihat ke arah Tian Lei dengan cepat, karena memang kekuatan tubuhnya telah kembali pulih, sedangkan energi racun miliknya telah dihilangkan oleh para jenderal. Kaisar Racun terkejut dengan perkataan Tian Lei, karena dia berpikir bahwa Tian Lei akan melepaskannya. Kenapa? Bukankah Kaisar Racun tidak menerima dirinya dipermainkan seperti ini? Tapi saat ia berkata dengan nada membentak, ia segera terhenti saat Tian Lei memotong perkataannya. Tian Lei tersenyum sinis pada Kaisar Racun dengan aura mematikan yang keluar dari tubuhnya. Aku kan hanya bilang akan melepaskanmu hari ini, tidak bilang untuk hari yang berikutnya. Apakah aku salah?
Ucap Tianlei dan hanya bisa membuat Kaisar Racun terdiam karena memang yang dikatakan oleh Tianlei sama sekali tidak salah, yang salah adalah dirinya karena terlalu bodoh. Tianlei melirik ke arah Xiao Hong. Xiao Hong, kurung dia. Ucap Tianlei. Xiao Hong mengangguk. Baik kakak. Ucap Xiao Hong dan Tianlei keluar dari aula. Jangan lupa menekan tombol like. 1000 kata pas. Episode sebelumnya. Siksaan yang kejam. Episode berikutnya. Menjemput kawan lama.